Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevagiantama Farel dengan NIM 123210061 dan teman saya. Saya Dendelan Sulki Setiawan dari Informatika kelas C dengan NIM 123210063. Langsung saja, di sini kami membawakan tema restoran. Kami membuat restoran dengan dua bagian, yaitu bagian pertama di sebelah kiri dan bagian kedua di sebelah kanan. Dengan satu dapur di tengah-tengahnya. Pada bagian yang pertama terdapat Internet Corner dengan network address 192.168.61.0 dengan subnet mask /28. Selanjutnya ada bagian admin dengan network address 192.168.61.16 dengan subnet mask /28. Dan bagian yang ketiga ada kasir dengan network address 192.168.6132 dengan /29. Bagian yang keempat ada manager dengan network address 192.168.6140 dengan /29. Dan bagian terakhir ada bagian dapur dengan network address 192.168.6148 dengan /29. Untuk bagian yang kedua, jaringannya masih sama seperti Internet Corner, network address-nya sama dengan Internet Corner di bagian kiri. Selanjutnya, pada masing-masing bagian terdapat dua access point dengan network address yang berbeda. Pada bagian yang pertama, terdapat access point 1 dengan network address 192.168.63.0 dengan /27. Dan pada lantai kedua, terdapat access point juga dengan network address 192.168.65.0 dengan /27 juga. Bagian kanan juga terdapat access point dengan network address 192.168.64.0 dengan /27. Yang akses point terakhir dengan network address 192.168.66.0 dengan /27 pada lantai 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Mas Daniel. Terima kasih Mas Eva. Pertama-tama pada bangunan yang pertama atau bangunan sebelah kiri, kita memiliki beberapa VLAN yang berbeda. Seperti pada Internet Corner, kemudian ada admin, untuk VLAN yang ketiga ada kasir, kemudian ada manajer, dan VLAN yang terakhir adalah kitchen atau dapur. Seperti pada switch nomor 9 ini, kita buka dan kita lihat VLAN database-nya untuk melihat VLAN nomor VLAN-nya. Yang pertama adalah nomor VLAN 10 itu untuk Internet Corner, nomor VLAN 20 itu untuk kasir, nomor VLAN 30 itu untuk admin, nomor VLAN 50 itu untuk manajer, dan nomor VLAN 60 itu untuk dapur. Untuk bangunan yang berangkat pada bangunan pertama ini sudah dapat kita laksanakan interVLAN antar VLAN-VLAN yang ada, sehingga dapat kita coba Mas Siva coba untuk admin 1 ke manajer terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk sambungan antara admin 1 dengan manajer dapat terhubung dan dapat bertukar data. Selanjutnya untuk percobaan yang berikutnya, untuk dari manajer tersebut dapat bertukar data dengan PC dari Internet Corner. Ya, seperti yang kita lihat bahwa itu dapat terhubung, dan hal itu membuktikan bahwa interVLAN yang kita lakukan itu berhasil dan mereka dapat bertukar data satu sama lainnya. Selanjutnya pada bangunan yang kedua atau bangunan sebelah kanan, kita juga memiliki VLAN database yang sama, yaitu pada switch nomor 8.
Pada switch nomor 8 tersebut dapat kita lihat ada beberapa VLAN database, yaitu nomor 10 untuk internet owner, 30 untuk kasir, 30 untuk admin, 50 untuk manajer, dan 60 untuk dashboard. Selanjutnya dari switch nomor 8 ini yang terhubung ke switch-switch pada setiap lantainya. Dan untuk VLAN dan inter-VLAN-nya kita menggunakan sama dan network address yang sama supaya dapat melaksanakan saling bertukar data yang kiri dan yang kanan pada bangunan kiri dan bangunan kanan. Silahkan dicoba Mas untuk yang admin 3 pada manajer terlebih dahulu. Ya, dapat kita lihat bahwa interVLAN pada bangunan sebelah kanan juga telah berhasil dilakukan sehingga mereka dapat saling bertukar data. Selanjutnya untuk percobaan yang berikutnya untuk admin pada admin dari bangunan sebelah kiri. Dapat kita lihat di situ untuk dari data yang dikirim oleh admin 3 dapat diterima pada admin 2 untuk bangunan sebelah kiri dengan baik. Dan selanjutnya kita coba untuk interVLAN-nya ada dari admin sebelah kiri menuju ke manajer sebelah kanan. Dapat kita lihat di sini bahwa tukaran data yang kita lakukan untuk mencoba interVLAN antar bangunan kiri dan bangunan kanan dapat terlaksana dan sukses untuk saling bertukar data. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan routing yang kami buat untuk menghubungkan jaringan pada bangunan sebelah kiri kepada bangunan sebelah kanan. Yang pertama pada router 1 pada bangunan sebelah kiri itu tersambung pada akses point pada lantai 1 dan pada akses point pada lantai 2. Untuk nama akses point pada lantai 2 itu nama akses point 1 dan pada lantai 1 adalah akses point 0. Kedua akses point tersebut terhubung dengan router 1. Kami menghubungkan itu pada router 1 untuk bertujuan untuk agar perangkat-perangkat dalam akses point tersebut dapat terhubung satu sama lain antara akses point 1 dan akses point 0. Untuk jenis routing yang kami pakai adalah routing RIP dengan version kedua. Selanjutnya kita akan mencoba hasil dari routing yang kami lakukan untuk menghubungkan antara perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Kita coba untuk smartphone pada akses point 1 kepada smartphone yang terhubung pada akses point 0. Dapat kita lihat di sini bahwa hasil yang diberikan dalam percobaan tersebut adalah successful, yang berarti kedua perangkat ini telah terhubung satu sama lain walaupun mereka memiliki network yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, untuk dari router 1 tersebut, kami menghubungkan kepada router 0 yang berada di tengah antara bangunan kiri dan bangunan kanan. Router ini bertujuan untuk menghubungkan antara router 1 dan router 5. Router 5 tersebut adalah router pada bangunan kanan yang bertujuan untuk routing pada akses point 4 dan akses point 3 yang berada pada lantai 1 dan akses point 4 tersebut berada pada lantai 2 pada bangunan sebelah kanan. Selanjutnya kami telah melaksanakan routing untuk menghubungkan antara akses point 4 dan akses point 3 supaya perangkat-perangkat yang terhubung dengan mereka dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan terhubung satu dengan yang lainnya. Pada router 3, kami melaksanakan routing dengan routing RIP dengan version yang kedua. Selanjutnya kita akan mencoba hasil dari routing yang telah kami lakukan. Pertama, kita akan mencoba untuk menyambungkan pada smartphone yang terhubung pada akses point 4 kepada smartphone yang terhubung pada akses point 3. Dapat kita lihat di sini hasil yang diberikan dari percobaan itu adalah successful, yang berarti kedua smartphone tersebut telah terhubung satu sama lain walaupun mereka terdapat pada dua network address yang berbeda. Selanjutnya untuk routing kami yang
pada router 0 atau router yang tengah, kami melakukan routing yang menghubungkan antara router 1 dan router 4, router 5 maaf, router 5 untuk menghubungkan antara bangunan kiri dan bangunan kanan supaya antar akses point di bangunan kanan dan bangunan kiri dapat terhubung satu sama lain. Pada router 0 ini kami juga melaksanakan routing dengan jenis routing flip dengan version 2 juga. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan data dari akses point 1, perangkat akses point 1 kepada perangkat akses point 4 pada bagian sebelah kanan. Dapat kita lihat di sini bahwa hasil yang diberikan adalah successful, yang berarti kedua perangkat ini telah terhubung satu sama lain walaupun mereka terdapat pada dua lokasi yang berbeda dan memiliki network address yang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu routing yang telah kami laksanakan ini adalah berhasil. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang IoT kami. Yang pertama, pada gedung sebelah kiri atau bangunan pertama sebelah kiri, kami menggunakan home gateway 0. Kami menghubungkan pada smartphone 4. Smartphone 4 ini digunakan untuk mengatur dan menyeting internet hosting yang telah kami sambungkan pada masing-masing dari perangkat yang ada pada bangunan pertama ini. Untuk kondisi, mari kita cek pada smartphone 4. Kami telah membuat suatu kondisi. Selanjutnya mari kita coba kondisi-kondisi tersebut. Kondisi yang pertama, pada saat pintu terbuka adalah lampu nyala. Kemudian pada saat dapat kita lihat di sini bahwa semua lampu pada lantai 1, 2, dan 3 nyala. Selanjutnya pada saat pintu tertutup, lampu juga nyala, dan pada saat pintu dikunci, maka lampu akan mati semua. Selanjutnya untuk termostat. Pada saat ini termostat berada pada kondisi heating, yang berarti semua AC akan mati. Selanjutnya jika kita ubah menjadi cooling, maka AC 1 akan menyala, AC 2 akan menyala, dan AC 3 akan ikut juga menyala. Selanjutnya untuk gedung sebelah kanan. Pada gedung sebelah kanan ini kami juga melaksanakan dengan home gateway. Home gateway ini terhubung dengan smartphone sebagai remote untuk internet hosting kami. Selanjutnya untuk kondisi mari kita coba untuk kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, kita akan membuka pintu. Dapat dilihat jika pintu kita buka, maka ketiga lampu yang ada pada gedung sebelah kanan ini akan menyala semua. Selanjutnya, jika pintu yang tadi terbuka kita tutup tetapi tidak kita kunci, lampu akan tetap menyala tiga-tiganya dan tidak ada yang berubah. Selanjutnya, kondisi yang kedua, jika pintu kita kunci. Jika kondisi ini terlaksana, maka ketiga lampu yang tadinya awal menyala akan padam atau akan dimatikan semuanya untuk semua lampu pada gedung atau bangunan sebelah kanan. Selanjutnya, untuk mengatur perangkat-perangkat IoT lainnya pada home gateway kami dapat diatur melalui smartphone yang telah dihubungkan sebagai remote key. Seperti untuk ceiling fan atau IoT 12 itu dapat kita nyalakan melalui smartphone tersebut. Dapat kita lihat di sini, jika kita mengaturnya dengan baik akan berputar kencang sebagai remote. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya, Silva. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Daniel. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.